Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi ala ni'amihi fi awal syahri min sanatil hijriyatil atammati alladhi ja'ala hadha al-yawmin min azamil ayyam ar-rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usini wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Al-ayah. Shadaqallahul 'adzim. Wa ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Bersama di dalam kita mengarungi kehidupan kita ini untuk selalu dan selalu mampu menambah nilai akan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ragam nikmat yang sudah nyata Allah berikan sepanjang dalam kehidupan kita, dengan apa yang sudah Allah berikan dan yang dimiliki di dalam kehidupan kita adalah tak pernah jeda sepanjang dalam kehidupan kita. Maka tentu balasan dan respon bagi kita sebagai hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tidak ada sedetik pun waktu kecuali adalah selalu merespon dengan selalu lisan terbasah dengan ucapan syukur alhamdulillah. Sebagai bukti nyata yang melekat di dalam diri kita pada siang hari ini adalah Allah berikan nikmat anugerah yang luar biasa berupa kesehatan
yang dengan kesehatan itu kemudian disertai dengan keimanan yang kuat, yang kemudian terpanggil untuk bersama duduk di masjid yang kita cintai, bersama melaksanakan ibadah salat Jumat yang merupakan kewajiban bagi kita bersama. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan risalahnya kita mampu dengan tegas mengatakan bahwa al-halalu bayyin wa haramun bayyin. Halal itu adalah jelas adanya, demikian pula haram adalah juga jelas adanya. Maka tentu jangan kemudian kita terlena, terseret di dalam kubangan penistaan, di dalam sebuah yang dapat menghinakan diri, menghinakan derajat kita sebagai hamba Allah yang paling sempurna, yakni makhluk yang Allah ciptakan yang dinamakan manusia. Masyarul hadirin rahimakumullah, pada hari ini tepat adalah merupakan pergantian tahun di tahun Islam, tahun Hijriah, dengan 1446 adalah berlalu pada hari ini, akan menyongsong 1447 yang kemudian selalu akan menjadikan sesuatu yang akan menjadi perlombaan kita di dalam hidup untuk melakukan amal solih, amal kebajikan. Dan oleh karena itu bersama sebagaimana Allah mengatakan fastabiqul khairat, hendaklah kalian berlomba di dalam kebaikan-kebaikan yang ada. Tentunya lewat sesuatu yang sudah kita lakukan tidak akan pernah kembali, dan tidak akan pernah ada yang merupakan sesuatu yang bisa memaksakan diri untuk mengembalikan apa yang sudah lewat dalam kehidupan kita. Akan tetapi semoga dengan Allah masih berikan nafas kepada kita, Allah berikan anugerah berupa umur kepada kita, tentu semoga dengan itu kita mampu memperbaiki diri. Apa yang sebelumnya adalah masih kurang, mari kita tambah dalam kehidupan kita, melakukan amal kesolihan dan kebajikan di dalam kehidupan kita. Masyarul hadirin rahimakumullah, ada sebuah cerita di dalam bulan Muharram, dan banyak cerita tentang bulan Muharram, bahkan sebagian besar adalah semua para nabi ada terkait dengan sebuah nama yang namanya bulan Muharram. Tentu yang pertama adalah Nabi Allah Adam, adalah ketika kemudian saat diturunkan dikarenakan adalah pada bulan Muharram. Di saat juga meminta memohon ampun kepada Allah adalah juga di tepatnya di bulan Muharram. Tetapi pada siang hari ini adalah kita menceritakan satu kisah sebagaimana ayat yang barusan kami berikan muqaddimah tadi di dalam surah Al-Baqarah, tepatnya pada ayat yang ke-49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Yang artinya bahwa dan ingatlah saat itu kami telah selamatkan kalian wahai Musa dengan kaummu, di mana ada sebuah penindasan, kebrutalan, siksaan demi siksaan yang dilakukan oleh Fir'aun bersama bala tentaranya. Yasumunakum su'al adzab. Apa bentuk penindasan, siksaan yang sangat mengerikan itu? Yudabbihuna abna'akum, yakni tatkala terlahir dari bangsa Bani Israel laki-laki, maka dibunuhlah oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Wa yastahyuna nisa'akum, namun bila kemudian yang terlahir adalah perempuan, mereka biarkan hidup. Akan tetapi walaupun perempuan-perempuan mereka dari Bani Israel ini adalah dibiarkan hidup, namun bukan berarti mereka selamat dalam kehidupannya. Sengaja oleh Fir'aun dan bala tentaranya dibiarkan tumbuh sampai dewasa, lalu di saat dewasa akan menjadi santapan pemuas nafsu dari bala tentara Fir'aun, di mana Fir'aun memiliki 1 juta pengikut. Masyarul hadirin rahimakumullah, di ayat tersebut adalah mengisahkan bahwa
saat dalam situasi yang mencekam, saat dalam situasi yang tidak menentu, di mana mereka orang-orang Bani Israel dalam penindasan yang waktu lama, cukup panjang mereka merasakan penindasan yang diberikan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Berapa lama mereka merasakan kepedihan itu? 100 tahun lebih. Oleh karenanya kemudian Nabi Musa diberikan sebuah perintah oleh Allah, wahai Musa, pada malam hari ini bawa kaummu untuk menyeberang di lautan itu. Maka kemudian di malam hari itu dibawalah oleh Nabi Musa dengan 600.000 pengikut yang beriman bersama Nabi Musa. Saat kemudian dia berangkat di malam hari itu adalah supaya tidak terhembus pelarian Nabi Musa bersama kaumnya oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Namun kemudian pada akhirnya terhembus juga pelarian Musa dengan bala tentaranya, dengan kaumnya. Masrul hadirin rahimakumullah. Saat kemudian, secara singkat ceritanya adalah ketika sudah nyampai di depan lautan, maka di situ ada perasaan yang lebih yang dirasakan oleh kaum Nabi Musa. Apa itu? Wahai Musa, kita melihat di depan lautan yang membentang luas, tak mungkin kita menyeberang karena kita tak punya apapun dan kekuatan. Kalaulah kemudian kita berhenti, mereka semakin berdekat, yang dimana Fir'aun dan bala tentaranya dengan 1 juta pasukan sudah membawa pedang siap menghunus nyawa kita. Masrul hadirin rahimakumullah, apa yang terjadi? Lalu kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah. Lantas kemudian ada satu mukjizat yang luar biasa, yakni wahai Musa, lemparkan tongkatmu ke lautan, maka akan terbelah menjadi akses untuk melarikan terselamat dari perbuatan bala tentara Fir'aun bersama Fir'aun laknatullah. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum, maka tatkala aku belahkan lautan itu, jadikan sebagai akses untuk menyelamatkan diri bersama kaummu. Wa idh faraqna bikumul bahra wa anjaynakum wa haraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Saat Nabi Musa bersama kaumnya adalah sudah melewati akses yang Allah berikan melalui tongkat Nabi Musa, maka terselamatlah mereka semuanya. Lalu kemudian Fir'aun bersama bala tentaranya yang 1 juta menyusul. Tetapi pada akhirnya Allah rubah keadaan yang awalnya Allah berikan akses dengan mudah melalui tongkatnya Nabi Musa untuk menyelamatkan Nabi Musa bersama kaumnya. Saat kemudian menyusul Fir'aun bersama bala tentaranya, Allah rubah keadaan, laut menjadi menyatu kembali. Maka Fir'aun bersama bala tentaranya 1 juta itu tenggelam, tak ada satupun tersisa, bahkan mereka semua tenggelam mati. Masrul hadirin rahimakumullah, apa yang terkandung cerita di dalamnya? Di sini ada anugerah yang luar biasa, kenikmatan yang tak terhingga, yakni Allah selamatkan Nabi Musa bersama kaumnya dari kekejaman, kebrutalan, keberingasan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka kemudian tepat pada bulan Muharram, dan itu tepatnya pada hari yang ke-10, maka kita kemudian disunahkan untuk melakukan ibadah puasa namanya Asyura. Asyura dari kata asrun yang bermakna 10 hari di bulan Muharram. Masrul hadirin rahimakumullah. Maka kemudian ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka bertemulah dan melihatlah dari mereka kelompok orang-orang Yahudi, baik dari kelompok mereka Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir, mereka sibuk melakukan ibadah puasa. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Saat kemudian Rasulullah melihat di mana mereka orang-orang Yahudi sibuk melakukan ibadah puasa namanya Asyura. Far'al Yahud tasumu yaumul Asyura. Maka kemudian Rasulullah mengetahui ternyata mereka adalah dalam keadaan melakukan ibadah puasa namanya Asyura, tepatnya pada tanggal 10 di bulan Muharram. Maka kemudian Rasulullah mengatakan dan bertanya, faqala ma hadha?
Rasulullah kemudian bertanya, "Mahada, apa yang sedang ini kalian lakukan itu?" Faqalu, maka kemudian mereka menjawab, "Hadza yaumun shalih." Ini adalah hari kebaikan. "Hadza yaumun najallahu bani Israil min aduhim." Ini adalah merupakan hari shalih di mana ketika itu Allah telah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Min aduhim adalah merupakan musuh yang itu tidak pendek waktunya, 100 tahun lebih. Fasomah Musa, maka kemudian Nabi Musa dengan itu bersyukur, maka melakukan ibadah puasa yang namanya Asyura. Lalu kemudian Rasulullah SAW setelah mengetahui adanya mereka melakukan ibadah puasa Asyura, maka kemudian Rasulullah mengatakan, qala fa ana haqqun bi Musa minkum, maka justru aku adalah yang lebih berhak untuk melakukan ibadah puasa daripada kalian, karena sebab ini adalah merupakan sebuah anugerah juga kepadaku. Kata Rasulullah mengatakan begitu. Fasomah wa amara bisiyami, maka kemudian Rasulullah berpuasa. Wa amara bisiyami, maka kemudian Rasulullah memerintahkan dan menganjurkan kepada semua para sahabat untuk melakukan ibadah puasa di bulan Asyura, tepatnya pada tanggal 10. Masyaallah hadirin rahimakumullah, sebelum adanya sebuah kewajiban untuk melakukan ibadah puasa Ramadan, dahulu puasa yang Allah wajibkan adalah 10 Muharram, namanya Asyura, dan juga Ayyamul Bid. Lalu kemudian dikarenakan adanya sebuah perintah yang kemudian datang berupa Ramadan, maka kemudian terhapus, tidak merupakan sebuah kewajiban puasa hal itu. Perlu ini diketahui bahwa dahulu adalah merupakan kewajiban, termasuk Ayyamul Bid. Lalu kemudian Allah hapuskan, maka kemudian masa bisaumin wa taraka bisaumin. Kalau memang kalian menginginkan puasa, silakan berpuasa, tetapi bila kalian tidak mengadakannya juga tidak apa-apa, karena sudah ada kewajiban yang pasti berupa puasa Ramadan. Masyaallah hadirin rahimakumullah, apa yang kemudian harus kita petik di dalam sebuah kisah ini, bahwa ketika kemudian ada sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kita, tentunya bersama kita melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, tidak ada yang kemudian yang terindah ibadah yang kemudian mampu memberikan sebuah keselamatan dan kebahagiaan diri kita. Allah akan memberikan segalanya ijabah dikala kemudian kita terbiasa melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan, Rasulullah sepanjang hidupnya tidak pernah terpisah dengan yang namanya puasa Senin dan Kamis. Oleh karenanya puasa Senin Kamis mari bersama kita lakukan. Dan juga bersama, di dalam maqalah dikatakan kitab yang lain bahwa tidak hanya tepat di tanggal 10 Muharram yang kemudian disunahkan, bahwa sepanjang bulan Muharram adalah kita disunahkan berpuasa. Satu, melaksanakan ibadah puasa di bulan Muharram adalah Allah berikan sebuah pahala yang besar tentang sesuatu kesalahan yang kita lakukan yang telah berlalu 2 tahun yang telah kita jalankan. Demikian khutbah singkat yang kami berikan, semoga ada guna dan manfaat dan menjadikan sebuah ibrah dalam kehidupan kita, dan merupakan sebuah cerita yang merupakan harga dalam kehidupan kita, dan semoga juga kita bisa memberikan tuntunan dan pendidikan kepada anak-anak kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd.
فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بعد فيه بنفسه وسنى بملائكة كرسيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر